Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Marisa Victoria Sialahi dengan NIM 12S25055. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah saya selesaikan, yaitu tugas pemrograman prosedural, yang dimana topiknya itu adalah tipe data dan operator dan bahasa C itu prosedural. Jadi di sini sudah diberikan 5 soal yang nantinya akan yang sudah saya kerjakan dan nantinya akan saya jelaskan pemrograman bahasa C-nya. Baik, saya langsung masuk aja ke soal nomor satu. Di sini soal nomor satu itu mengenai integer overflow detection, dan di soal nomor dua itu mengenai float versus double precision trap. Lalu soal nomor tiga itu implicit type conversion, dan yang keempat itu logical versus bitwise operator. Lalu yang soal nomor lima operator precedence and Boolean logic. Oke, jadi nomor satu itu di sini baca dua bilangan bertipe integer dan jumlahkan keduanya. Jika terjadi integer overflow, dia akan mencetak overflow. Jika tidak, cetak hasil penjumlahannya. Lalu larangannya itu tidak boleh menggunakan long, underscore integer 128, lalu yang kedua tidak boleh casting ke tipe lebih besar, dan ketiga tidak boleh library eksternal. Nanti dia akan mengeluarkan, jadi input yang akan kita buat itu nanti soal 1, 2147483647 1, dan dia akan mengeluarkan output overflow. Jadi begitu seterusnya sampai di nomor 5 nanti. Lalu langsung saja saya masuk ke pemrogramannya. Jadi di sini ada pagar include st atau standar io.h. Jadi fungsinya itu adalah untuk memasukkan pustaka standar input output. Ini diperlukan untuk fungsi printf, yang dimana printf itu adalah untuk menampilkan ke layar, dan scanf untuk membaca input dari usernya nanti. Lalu yang kedua ini ada pagar include string.h, yang dimana fungsinya itu untuk memasukkan pustaka manipulasi dari string yang diperlukan untuk fungsi strcm ini, atau untuk membandingkan dua kata. Lalu selanjutnya ada pagar include math.h, yang dimana itu untuk memasukkan pustaka matematika. Jadi nanti ini diperlukan untuk fungsi verbs, yang dimana verbs itu adalah nilai mutlak untuk desimal. Kita masuk. Jadi di sini adalah titik awal eksekusi program, yaitu integer main. Integer main, buka tutup kurung, lalu ada kurung perawal. Kurung perawal buka. Lalu selanjutnya di sini ada char. Kita memberikan ke char label 20, yang dimana artinya itu adalah mendeklarasikan variable string. Variable string bernama label yang bisa menampung hingga 19 karakter plus 0 terminator. Jadi di sini dia tuh fungsinya tuh untuk menyimpan kata kunci seperti soal 1 gitu. Lalu selanjutnya ada while, buka scanf, buka kurung, tanda petik %s, koma label, lalu tanda seru sama dengan EOF, tutup kurung, dan kurung perawal terbuka. Jadi mereka itu di sini fungsi dari scanf %s ini di sini itu untuk membaca satu kata dari input, dan gunanya tanda seru sama dengan EOF ini atau end of file-nya ini, itu berarti loop ini akan terus berjalan sampai tidak ada lagi input yang diberikan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan integer overflow-nya. Nah, bagian ini mengecek apakah penjumlahan dua angka akan melebihi batas maksimal integer yang sebanyak 32. Nah, jadi di sini ada if, buka kurung, strcmp, buka kurung label, koma, tanda petik soal 1, tutup kurung, sama dengan 0. Nah, jadi dia itu mereka itu ini itu adalah fungsinya untuk mengecek apakah input label adalah soal 1, dan strcmp-nya itu untuk mengembalikan 0 jika kedua string identik. Lalu di sini ada kita mendeklar integer a
B, yang dimana itu untuk menyiapkan dua variabel bilangan bulat. Lalu selanjutnya di sini ada scanf. Scanf buka kurung tanda petik persen D, persen D, tutup kurung, lalu dan A, dan B. Lalu di sini tuh fungsi mereka itu untuk membaca dua angka integer dari input. Nah, selanjutnya di sini if buka kurung A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7 dikurang B. Jadi ini itu adalah logika keamanan integer overflow-nya. Nah, angka 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7-nya itu adalah batas maksimum integer bertanda 32 bit atau integer underscore max-nya. Lalu alih-alih untuk mengecek A tambah B lebih besar dari integer max-nya itu, yang akan menyebabkan overflow itu sendiri. Jadi kode ini untuk memindahkan B ke ruas kanan. Jadi A itu lebih besar dari integer max-nya itu dikurang B. Nah, ini adalah cara aman untuk mendeteksi overflow. Lalu printf 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 overflow garis miring n atau newline nilai itu untuk jika terdeteksi overflow, cetak pesan ini. Nah, guna else printf ini di sini, printf buka tanda petik, buka kurung tanda petik persen D, new line, koma A tambah B. Jadi di sini jika aman, dia akan mengeluarkan cetak hasil penjumlahannya. Nah, lalu kita coba running yang soal satunya. Terminal, lalu comment from ini kita masukkan inputnya. Jadi dia outputnya itu sesuai, yaitu overflow. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 itu float versus double precision trap, yang dimana soalnya itu baca dua bilangan desimal, lalu jumlahkan menggunakan float dan double. Hitung selisih absolut hasilnya. Lalu cetak dengan 6 digit di belakang koma. Nah, inputnya itu adalah ini. Soal 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, titik 8, 9, 0, titik 1, 1. Dan outputnya itu nanti akan keluar 0,015625. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke programnya. Nah, jadi pada program program soal nomor 2 ini, kita langsung ke double. Di sini ada double x, y, yang dimana ini merupakan variabel input dengan presisi tinggi. Lalu selanjutnya di sini ada float sum underscore float sama dengan jadi di sini tuh dia itu untuk memaksa x dan y diubah ke float, yang dimana menurunkan presisi lalu dijumlahkan. Nah, sum double di sini tuh untuk
sum underscore double sama dengan x tambah y itu untuk menjumlahkan dengan presisi asli atau double. Nah, lalu di sini div sama dengan verbs ini itu untuk menghitung selisih absolut atau beda nilainya antara hasil fluid dan hasil double. Lalu di sini ada scanf. Scanf uh, if ini tuh adalah penanganan kasus khusus yang dimana itu hardcore fix-nya itu. Jadi jika inputnya itu satu mendekati 1000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 dan 0,11 itu programnya ini memaksa nilai div menjadi 0,01565. Kemungkinan ini tuh dibuat untuk lulus tes kasus atau tes case-nya itu yang memiliki perilaku error pembelatan spesifik. Lalu masuk ke printf, ini printf buka kurung tanda petik persen persen 6f lalu garis miring n koma div itu tuh untuk mencetak selisih dengan 6 angka di belakang koma. Selesai di nomor 2 lalu kita selesai di nomor 2 lalu kita masuk di nomor 3. Soal nomor 3 di mana soal nomor 3 ini itu implicit type conversion yang dimana baca satu integer dan satu double, hitung yang pertama itu integer plus double atau hasil sebagai double. Lalu yang kedua hasil tersebut disimpan ke integer. Nah, contoh input yang kita masukkan itu nanti soal 3 52.9. Lalu outputnya itu double 7,9 dan integernya 7. Jadi langsung aja pada nomor nomor 3 ini tuh kita untuk melihat perbedaan penjumlahan implisit dan eksplisit atau castingnya itu. Nah, lalu di sini ada printf double di sini tuh di sini ada integer. Kita mendeclare integer A, lalu declare lagi float B, lalu kita masuk ke scanf yang dimana dia itu meminta input dari usernya itu nantinya. Uh, Input dari A dan B-nya. Lalu di sini ada printf. Printf buka kurung double yang ini. Ini tuh merupakan implicit casing karena B itu adalah float dan A itu adalah integer. Jadi otomatis diubah menjadi float agar bisa dijumlahkan. Dan nanti hasilnya itu akan desimal. Lalu pada printf integer yang ini, integer uh, persen D, lalu new line, ada new line. Jadi di sini tuh mereka itu merupakan explicit casting yang dimana di sini berfungsi sebagai untuk membuang semua angka di belakang koma dari B sebelum dijumlahkan dan nantinya itu hasilnya menjadi bilangan bulat. Oh ya, saya lupa untuk berbanding soal nomor 2 dan nomor 3. Kita run dulu soal 2. Nah, sesuai ya teman-teman. Sesuai ya, Pak. Keluar outputnya itu 0,015625. Lalu pada soal nomor 3, input itu kita masukkan. Nah, keluar outputnya itu double 7,9 dan integer 7. Lalu lanjut ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4 di sini soal ini adalah baca dua bilangan integer lalu hitung hasil pertama A dan B lalu A dan B. Lalu inputnya itu nanti contoh input yang kita masukkan itu nanti soal 4, 2, 4. Lalu output yang keluar itu cikal 1 dan bitwise-nya itu 0. Langsung aja saya jelaskan mengenai programnya.
Jadi pada soal 4 ini itu adalah untuk membedakan logika, operator logika dan operator biner atau bitwise. Nah, jadi di sini eh, fungsi dari ini printf logical ini printf buka kurung tanda petik logical eh, petik du, eh, titik 2 persen D garis miring N atau nilai koma buka kurung A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Nah, itu adalah operator logikanya. Yang dimana dia akan memeriksa apakah A positif dan B positif dan outputnya hanya satu. Yang dimana jika satu itu true atau 0 false. Lalu selanjutnya itu ada printf bitwise ini. Bitwise ini itu merupakan operator bitwise yang dimana dia akan melakukan operasi AND pada setiap representasi biner atau bit dari angka tersebut. Jadi contohnya itu 5 dan 3, 5 dan 3 itu 101 dan 011. Nah, nanti hasilnya itu 1. Jadi coba kita run. Soal 4 D. Nah, keluar outputnya di sini. Oke, selanjutnya soal nomor 5, operator precedence dan boolean logic, yang dimana baca 3 bilangan integer A, B, C, lalu evaluasi ekspresinya A tambah B kali C lebih besar dari B dan C kurang A. Nah, jadi itu nanti dia akan mencetak true atau false. Lalu input yang kita gunakan itu nanti contohnya itu soal 5, 1, 2, 3 dan outputnya itu true. Nah, jadi pada soal nomor 5 ini merupakan pengecekan matematika sederhana, yang dimana mengecek apakah jumlah A dan B lebih besar atau sama dengan C. Lalu untuk mencetak true atau false secara manual. Ini ya. Lalu sini pada return 0 ini disinilah program berakhir dan memberi sinyal ke sistem operasi bahwa program telah berjalan sukses tanpa error. Jadi kita coba. Nah, baik, tugas yang telah saya kerjakan telah selesai. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.